Halo semuanya, Shalom, selamat pagi buat anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Salam kenal buat semuanya ya. Perkenalkan, namanya Ibu Runiati Miyoko SPD. Ibu mengajar fisika untuk kelas 10 dan juga wali kelas untuk kelas 11 MIPA 2. Ibu tinggal di Maekeli, mungkin ada yang kenal. Ya, yang belum kenal, salam kenal. Ya, kita lanjut. Kita akan belajar fisika untuk hari ini dengan materi yang pertama. Materi yang pertama atau di bab 1 yaitu tentang pengukuran. Ya, untuk materi ini sudah pernah ada di SMP. Kalian sudah belajar materi tentang besaran satuan di SMP. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini, tetapi di sini ada tambahan angka penting dan notasi ilmiah serta alat ukur. Nah, jadi ketiga poin ini kita akan belajar satu per satu. Lanjut. Sebelum kita masuk ke besaran tadi, kita harus mengetahui dulu apa itu fisika. Nah, fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Yaitu adalah fisika, salah satu cabang dari IPA atau yang di SMP adanya IPA terpadu ya. Lanjut, manfaat mempelajari fisika. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam. Nah, misalnya kalau ada tsunami itu bisa diprediksi berapa skala Richter. Kemudian kalau ada gempa itu bisa diprediksi berapa kekuatannya. Nah, jadi melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam. Yang kedua, fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Ya, sangat banyak teknologi yang digunakan di dunia ini itu berperan besar adalah fisika ya. Jadi penemuan dari fisika. Yang ketiga, fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Yang keempat, fisika sebagai ilmu dasar mempunyai andil dalam perkembangan ilmu yang lain. Misalnya, di dunia kedokteran, semua alat-alat kedokteran, CT scan, apa segala macam, itu adalah penemuan dari fisika. Untuk materi biologi, misalnya mikroskop itu juga adalah penemuan dari fisika. Jadi, perkembangan ilmu yang lain itu berdasarkan dari penemuan-penemuan fisika. Kemudian yang kelima, fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Yang keenam, fisika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan itu berkaitan erat dengan fisika ya. Lanjut, peran ilmu fisika dalam beberapa bidang kehidupan antara lain di sini ada 6. Yang pertama, bidang industri, yaitu penemuan bahan semikonduktor, alat optik, bahan polimer, mesin industri, dan lain-lain. Yang kedua, bidang teknologi. Ada teknologi digital, ada monitor komputer, kemudian layar LCD, dan lain-lain. Semua itu adalah penemuan fisika dalam bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, bidang transportasi. Ada pesawat terbang. Itu dirancang dengan pembuatannya dengan ilmu fisika. Kemudian ada lift, ada motor listrik, mobil, dan lain-lain. Yang keempat, bidang telekomunikasi. Yang pertama itu ada telepon, ada telegraf, ada faksimiil, ada internet, handphone, dan lain-lain. Yang kelima, bidang pertanian. Ya, bidang pertanian itu adalah traktor. Ya, yang memudahkan bukan lagi menggunakan sapi, tapi sudah ada traktor.
Kemudian ada teknologi radiasi untuk menghindari hama. Ada mesin paras, ada Huller dan lain-lain ya. Kemudian yang keenam, di bidang kedokteran. Ya, bidang kedokteran ini ada endoskopi, ada CT scan, ada X-ray, ada radioterapi, elektromiogram dan lain-lain masih banyak. Yang ketujuh, di bidang energi. Ada energi listrik, ada energi radioaktif, ada penemuan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kalau di sini yang di Sulewana ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu diambil dari konsep fisika menggunakan energi potensial. Lanjut. Kita akan bahas yang pertama, yaitu besaran, satuan, dan dimensi, tapi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah besaran. Ya, besaran itu dari kata dasar besar, ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, Anda mengukur berapa panjang meja. Ya, setelah Anda mengukur pasti mendapatkan hasil, misalnya 50 cm. Nah, itu berarti adalah besaran. Atau Anda mengukur tinggi badan, ya tingginya 160,5. Nah, itu juga adalah besaran. Jadi, semua yang diukur menghasilkan angka itu adalah besaran. Nah, besaran di sini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Ya, pokok itu artinya utama atau yang inti. Pokok ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh satuan internasional. Jadi satuannya ditentukan oleh SI yang digunakan untuk seluruh dunia atau secara internasional semua pakai ya. Untuk besaran pokok itu ada 7. Mungkin masih ada yang ingat waktu SMP. Ya, jadi besaran pokok ada 7. Yang pertama itu adalah panjang ya. Besaran panjang lambang besarannya lagi di sini adalah L. Jadi bukan P kayak di matematika ya. Jadi panjang lambang besarannya L. Satuannya sesuai satuan SI itu adalah meter. M. Dimensinya adalah L besar dalam kurung persegi ya. L besar. Kemudian massa. Satuannya adalah kilogram, bukan gram atau ons seperti yang di warung-warung, tetapi kilogram. Dimensinya M besar. Kemudian yang ketiga waktu. Waktu itu time. Jadi lambang besarannya adalah T. Satuannya sekon. Jadi bukan menit atau jam. Sekon. Dimensinya T besar. Kemudian yang keempat suhu. Suhu itu adalah temperatur. Ya. Jadi lambang besarannya adalah T besar. Satuannya Kelvin sesuai satuan SI. Bukan Celsius, bukan Reaumur atau Fahrenheit. Jadi yang sesuai satuan SI adalah Kelvin. Dimensinya di sini 0 dicoret ya. Itu dibaca theta. Kalau di fisika 0 dicoret itu dibaca theta. Kemudian yang kelima, kuat arus. Lambang besarannya adalah I, satuannya adalah ampere, dimensinya I. Kemudian intensitas cahaya. Lambang besarannya juga I, satuannya adalah candela, bukan jendela ya, tapi candela. Dimensinya adalah J besar. Yang terakhir adalah jumlah zat. Ya, ini nanti di kimia. Jumlah zat, lambang besarannya adalah N, satuannya adalah mol. Kemudian dimensinya juga N. Kita pindah ke besaran turunan. Turunan itu berarti diturunkan seperti kita adalah turunan dari mama dan papa. Nah, berarti diturunkan dari 2 orang. Nah, di sini untuk besaran turunan berarti diturunkan dari 1
atau beberapa besaran pokok. Nah, lanjut. Besaran turunan ini ada banyak, tapi yang Ibu tulis di sini hanya 6. Jadi, yang lain-lain nanti boleh dicari. Besaran turunan yang pertama adalah luas. Lambang besarannya bukan L, tetapi A. Kenapa A? Karena dalam bahasa Inggris luas itu adalah area. Jadi diambil simbol lambangnya adalah A. Satuannya itu adalah meter kuadrat. Ya, luas biasanya panjang kali lebar. Panjang meter, lebar juga meter, sehingga meter kali meter didapatkan meter kuadrat. Nah, kita lihat. Di sini meter kuadrat. Meter tadi dimensinya adalah L. Sehingga di sini dimensi untuk meter kuadrat adalah L tutup kurung persegi baru pangkat 2. Jadi kalau di sini pangkat 2, maka dimensinya juga pangkat 2. Jadi luas dimensinya L kuadrat. Kemudian yang kedua volume. Lambang besarannya V. Satuannya meter kubik karena rumusnya volume panjang kali lebar kali tinggi. Meter kali meter didapatkan meter pangkat 3. Meter dimensinya juga L, ya. Sehingga dimensinya di sini adalah L pangkat 3. Karena di sini 3, maka di sini juga L pangkat 3. Yang ketiga, massa jenis. Ya, ini seperti huruf P, tapi dibaca adalah rho. Ada juga di SMP ya. Rho. Satuannya itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogram per meter kubik. Dimensinya, ya ingat, dimensi kilogram tadi adalah M. Dimensi meter adalah L. Sehingga dimensi untuk massa jenis adalah M L pangkat min 3. Kenapa di sini ada min? Karena meter pangkat 3 ini di bawahnya per. Ini ada per. Semua satuan yang di bawahnya per itu dikasih pangkat min ya. Kalau di sini pangkat 3 berarti di sini pangkat min 3. Tapi pernya sudah hilang. Yang keempat, kecepatan. Simbolnya adalah V kecil. Velocity ya. Satuannya adalah meter per sekon. Satuannya adalah meter per sekon. Dimensinya adalah, dimensi meter adalah L, sekon itu T. Sehingga di sini L, T, pangkat min 1. Kenapa dikasih min 1? Karena di sini S-nya cuma 1, maka harus dikasih min. Jadi harus min 1. Jadi L, T, min 1. Lanjut, yang kelima, percepatan acceleration ya. Satuannya adalah meter per sekon kuadratnya. Mirip dengan yang di atas, cuma beda di pangkat 2. Sehingga dimensinya hampir sama juga. L, T, pangkat min 2. Karena di sini S-nya pangkat 2, maka T-nya juga di sini harus pangkat min 2. Yang terakhir, gaya. Gaya itu force, sehingga lambang besarannya F. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, kita lihat. Kilogram satuannya, dimensinya meter. Meter dimensinya L. Sekon dimensinya T. Sehingga untuk satuan dimensinya gaya adalah M, L, ya ampun. L, T pangkat min 2. Nah, jadi M, L, T pangkat min 2. Nah, ini tadi contoh dari gaya. Ya, jadi L, M, L, T pangkat 2. Tapi ini ada per. Nah, supaya hilang pernya itu dikasih tanda min. Sehingga dimensinya gaya yang tadi jadi M, L, T pangkat min 2. Ada min tapi pernya sudah hilang. Di sini positif tapi ada per ya. Nah, di sini sudah tidak ada per karena dimensi itu tidak menggunakan per. Ya, lanjut. Ini ada tugas yang pertama.
Jadi tuliskanlah dimensi besaran turunan berikut dari tekanan kilogram per meter sekon kuadrat, energi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, momentum kilogram meter per sekon, kemudian daya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, jadi ini silakan dibuat seperti yang gaya contoh gaya tadi. Jadi ini satuan yang di bawahnya per nanti pakai pangkat min ya. Ini ada S, ini S pangkat 3 diubah menjadi pangkat min. Semoga bisa ya. Lanjut, kita lanjut yang kedua yaitu satuan. Satuan adalah komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran atau pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Satuan di sini ada dua, satuan internasional yang kita gunakan secara SI, secara internasional, dan yang kedua satuan baku dan tidak baku. Nah, untuk standar satuan tidak baku itu tidak sama di setiap tempat. Misalnya jengkal, ya. Orang dulu itu mengukur pakai jengkal, pakai depa, pakai langka. Nah, tetapi itu tidak sama panjangnya. Jengkalnya orang kan beda-beda, panjang depanya orang juga itu beda-beda, sehingga itu disebut sebagai satuan tidak baku karena tidak sama. Sedangkan standar satuan baku itu nilainya sama di setiap tempat, ya, tetap tidak berubah-ubah. Itu untuk standar satuan baku. Lanjut, yang ketiga itu tentang dimensi. Tadi sudah ada dimensi besaran pokok dan turunan, tapi buat apa sih itu dimensi? Nah, dimensi itu adalah cara penulisan suatu besaran dengan lambang besaran pokok yang penulisannya diberi tanda kurung persegi ini. Tadi semua LMT itu dalam kurung persegi yang ini ya. Kalau ada tanda kurung ini berarti itu adalah dimensi. Ya. Kegunaan dimensi itu untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan cara analisis dimensional dan menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang tampak berbeda. Jadi itu untuk tujuan manfaat dari dimensi. Jadi untuk menunjukkan apakah itu betul-betul besaran turunan atau bukan. Jadi kita harus menggunakan analisis dimensional atau menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang tampak berbeda. Ya. Untuk materi pertemuan kita yang pertama mungkin sampai di dimensi. Nanti minggu depan kita akan lanjut untuk materi yang kedua yaitu tentang angka penting dan notasi ilmiah. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tugas yang pertama tadi dikerjakan. Jika ada kendala boleh ditanyakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.